Pak Tom Lembong telah mendapatkan abolisi dan juga selamat kepada Mas Hasto telah mendapatkan amnesti. Dan ini adalah suatu lilin kecil di tengah badai yang menerangi kita semua untuk kembali rekonsiliasi nasional. Kalau kita ketahuan korupsi, kita bisa dihukum mati. Jangan takut Pak, hakim dan polisi di Konoha bisa dinego. Yang tahu hanya Bu Mega dan Tuhan. Kami semua nggak ada yang tahu. Belum pernah saya lihat. Ini Indonesia ini masih negara hukum atau sudah negara kekuasaan? Badai pasti berlalu. Oh, rupanya berlalu juga badai itu. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Ruang bebas untuk suara-suara dari timur yang tak ingin dibungkam. Cermin nurani dari versi pandangan masyarakat akar rumput yang tidak ingin diam. Indonesia, negeri yang tak pernah kehabisan cerita politik yang bikin geleng-geleng kepala dan sekaligus tertawa miris. Kalau sinetron cuma 15 menit, politik kita ini durasinya 24 jam non-stop, tanpa jeda iklan. Mari mulai dari kisah rekening yang disita. Bukan rekening para konglomerat, tapi rekening rakyat biasa yang saldo pas-pasan. Kalau ini film horor, judulnya mungkin Sitaan Misterius dari Dompet ke Rekening. Tapi jangan kaget, kini pemerintah juga mengincar tanah kosong yang dibiarkan 2 tahun tanpa penghuni. Bayangkan, tanah yang diam tak berdaya, seperti tiket gratis masuk ke daftar sitaan negara. Besok-besok rumput liar juga bisa jadi tersangka. Lalu, ada wacana basa-basi yang bilang, bagaimana kalau janda 3 bulan juga disita pemerintah? Ini bukan lelucon basi, tapi sindiran tajam tentang ketidakadilan yang makin terasa absurd. Kalau aturan ini diterapkan, mungkin hati rakyat yang kecewa juga harus disita. Lanjut ke babak hukum dan UUD. Seharusnya UUD adalah benteng keadilan, tapi kini malah terasa seperti payung bocor yang melindungi koruptor. Contohnya amnesti yang diberikan kepada tokoh-tokoh tertentu, termasuk Hasto dan Tom Lembong. Bagi sebagian orang, ini bukti nyata kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah mulai berjalan di jalur yang berbeda. Tapi mungkin juga cuma drama politik agar penonton makin penasaran. Di tengah gemuruh isu itu, muncul kembali gejolak dari Aceh, Maluku, dan Papua yang mengusung keinginan merdeka. Tak ketinggalan Forum Bangsa Minahasa yang ingin bergabung dengan Papua Merdeka. Karena kami tidak mau rakyat Minahasa akan menjadi korban. Kalau memang pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini dengan serius, maka kami bangsa Minahasa akan siap mendukung Papua. Kalian disumpah atas dasar hukum, kalian disumpah atas untuk menegakkan hukum. Kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Negaranya besar tapi hatinya sempit. Pancasila masih sering dibacakan, tapi jarang dipraktikkan. Dan hukum masih hidup, tapi sering tidur siang. Jadi tertawalah, kritiklah, bertanyalah. Sebelum semua itu dianggap pelanggaran terhadap kenyamanan elit. Semoga suatu hari nanti, drama ini berakhir dengan keadilan bagi semua. Bukan hanya bagi mereka yang punya rekening besar dengan jabatan strategis. Jangan lupa untuk tetap berpikir kritis, bertanya, dan bersuara. Karena ketika suara rakyat dibungkam, manuskrip Papua akan menulisnya kembali dengan tinta perlawanan. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di channel YouTube Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Saya persilakan Ruth Tompul, apa komennya terhadap kemenangan PDI Perjuangan ini? Kemenangan ya. Terima kasih Bang Karni, terima kasih Indonesia Lawyers Club, dan sahabat-sahabat semua kita diundang oleh Bang Karni dan penonton setia yang selalu menunggu ILC. Jujur saja, benar apa yang dikatakan Bang Karni, kami juga kaget kok. Saya kemarin dengar itu, saya serasa mimpi. Kenapa saya katakan demikian? Baru saya teringat lagu Eros Jarot, badai pasti berlalu. Oh, rupanya berlalu juga badai itu. Karena jujur saja, selama sidang Hasto, ya kami hampir tiap minggu ada di sana. Saya kebetulan juga murid Bang Karni, saya lawyer yang sudah lebih kurang lawyer aktif itu 48 tahun. Belum pernah saya lihat. Ini Indonesia ini masih negara hukum atau sudah negara kekuasaan? Karena selama kami melaksanakan tugas litigasi, kami selalu mengkumandangkan itu. Hukum harus jadi panglima. Tapi kalau kemarin nggak ada itu. Saya lihat bagaimana penuntut itu di dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya yang diulang-ulang. Ya. Dan saya bangga lihat tim lawyer yang
bersama Bang Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan, ya. Sabar, ya, mereka dengan segala argumentasi. Jadi Bang Karni, jujur saja, memang Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja, Ibu Megawati Soekarno Putri, kami semua tegak lurus. Jujur saja, pemerintahan Pak Prabowo ini kami selalu Ibu katakan harus, kalian biar kita di luar, kita harus dukung. Kita harus dukung karena kami memang tahu ada chemistry antara Pak Prabowo, selain Presiden Republik Indonesia yang ke-8, juga beliau adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Dan Presiden Republik Indonesia yang ke-5, ibu kami juga Ketua Umum PDI Perjuangan. Jadi mereka memang hubungannya sangat-sangat akrab. Tapi dalam hati kami, kader-kader PDI Perjuangan, apa nggak bisa ya? Presiden itu, ya saya tahu, Pak Prabowo itu sangat menghormati hukum. Bisa saja kalau beliau mau intervensi, tapi beliau enggak. Tunggu. Kan kalau bicara inkrah, itu kan bisa di PN, bisa di PT, bisa di Mahkamah Agung. Oh mungkin saya lihat, tunggu putusan. Begitu juga biar saya sibuk ya, mengikuti sidang Hasto. Apapun Pak Tom Lembong itu kawan kita. Ya, seorang tokoh, dia bukan dari kami, dari partai, tapi seorang profesional. Dia cendekiawan. Kita lihat waktu beliau menteri, kayaknya juga beliau, waduh kok begitu ya. Jadi waktu tuntutan jaksa putusan 4 tahun lebih, waduh gimana Hasto ya. Tapi inilah saya bangga dengan Hasto. Sekjen tiap udah selesai, kami bergantian kasih semangat. Dia yang menyemangatin kami supaya tenang. Ya, nggak usah khawatir. Kita mengalir, kita berserah kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Dia selalu mengatakan demikian. Kader-kader semua jangan ada emosi, tolong disampaikan. Ya, kawan-kawan yang ada di DPR juga datang memberi semangat. Bahkan kader-kader kami dari akar rumput pun datang ke persidangan itu. Begitu juga dari daerah. Dari daerah itu bergantian datang beri semangat. Waktu tuntutan, ya saya kan lawyer ya. Tuntutan sedemikian, waduh berat juga. Itu walaupun ada, biar 7 tahun bisa bebas murni. Ya tapi kalau saya lihat ini, waduh ini kena ini. Ini kena. Itu feeling saya. Dan saya nggak kaget. Betul kena. 3,5 tahun. Dan Hasto saya lihat tegar. Dia kuat. Bahkan dia yang menyemangati kami. Ya. Pak Tom Lembong juga. Bahkan lebih tinggi. Tuntutannya sama. Vonisnya 4 tahun lebih. Ya, jadi setahun lebih. Lebih lagi. Ya, setahun lebih. Bedanya. Waduh ini gimana? Tapi itulah kita bersyukur, kita negara hukum, berterima kasih kepada the founding father kita, begitu juga pakar-pakar hukum kita. Ada yang namanya abolisi. Ada yang namanya amnesti. Oh ini rupanya yang akan diambil oleh seorang negarawan yang kita tahu namanya Jenderal TNI Purnawirawan Kopassus Prabowo Subianto. Oh ini, kayak kami aja orang hukum nggak ngira langkah ini yang akan diambil. Karena itu yang dikatakan Bang Karni itu benar. Kami kaget Bang. Tapi tidak ada yang dilanggar. Memang ada yang mengatakan, wah kan amnesti itu setelah hukuman dijalankan. Kurang apa Hasto? Dia selama ini biar nggak jelas juga nyatakan ditahan terus. Ya, bahkan kalau memang tidak terjadi kejutan ini, kami terima kasih kepada Pak Prabowo. Ya, kan tetap 3,5 tahun, potong tahanan, potong-potong lagi, ya gak lama lagi juga Hasto di dalam, gak lama lagi. Tapi inilah, kita harus menghormati Indonesia sebagai negara hukum, apapun yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo, bahkan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Pak Joko Widodo, banyak dikejar oleh wartawan. Pak bagaimana setelah abolisi dan amnesti ini? Beliau sangat arif dan bijaksana. Dan betul kita semua orang yang mengerti tata negara, itu hak prerogatif daripada presiden. Jadi disinilah saya ingin mengatakan begini. Semua kita, Indonesia ini banyak sekali orang pintar.
Tapi saya ingat waktu Presiden ke-8 kita menyampaikan satu pernyataan beliau di luar negeri. Di Indonesia ini banyak sekali orang pintar. Menganalisanya, waduh, dia bilang hebat sekali. Tapi saya mohon kawan-kawan, ibarat kita bawa mobil melihat abolisi, melihat amnesti ini. Saya mohon, ya sebenarnya melihat Pak Prabowo yang sedemikian kerja kerasnya sekarang untuk bagaimana Indonesia, ya Indonesia ini maju ke depan, ibarat bawa mobil, kita nggak usah lagi lihat kaca spion dulu deh, jangan kita lihat ke belakang. Jadi akhirnya nanti rame lagi. Tapi tidak sampai, ya sekitar 4 tahun lebih nggak terasa itu masa jabatan Pak Prabowo, kita dukunglah beliau. Karena banyak tantangan yang sedang dihadapi, seperti dikatakan Indonesia gelap, sebenarnya bukan Indonesia saja yang gelap. Dunia ini pun gelap. Apalagi kita melihat beberapa tokoh-tokoh dunia, seperti Donald Trump, pimpinan-pimpinan Korea Utara, pimpinan Rusia, ya. Begitu juga pimpinan-pimpinan lain, kalau kita tidak dengan semangat kebersamaan, kita sebagai bagian daripada rakyat Indonesia ini, kita bergandengan tangan, semangat solidaritas, ya. Marilah. Saya rasa salah satu ini yang diambil oleh Pak Prabowo sebagai presiden kita yang ke-8. Sudahlah, apalagi kita akan memasuki 80 tahun Indonesia merdeka. Memang mau itu amnesti, abolisi itu kan memang selalu menjelang hari-hari besar, apalagi 17 Agustus. Saya rasa ini perlu kita rajut kembali, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kita ikutilah ini semua, dan kalau kami dari PDI Perjuangan tidak usah khawatir. Kami tegak lurus kepada Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Dan tidak ada kata oposisi, walaupun kami di luar. Nggak ada. Tapi apapun nanti yang akan terjadi, kami semua kader menyerahkan semua kepada Ketua Umum kami. Kami tunduk, kami patuh. Karena bagi kami, Gerindra, PDI Perjuangan, dan ada beberapa partai lain, mereka kalau kami terkenal dengan marhaennya, untuk rakyat bekerja di bawah, begitu juga yang namanya Gerindra. Jadi kita sama. Saya rasa partai-partai lain juga. Saya pinjam kata-kata yang sering kita dengar, kita bekerja untuk rakyat, suara Tuhan. Terima kasih Bang Karni. Ya, gimana pun perkaranya Hasto ini udah mulai dari pemerintahan sebelumnya. Itu juga Tom Lembong. Dan sekarang ada satu dapat amnesti, yang satu abolisi. Sebagai kader PDIP, ada sepakat nggak bahwa sekarang antara Prabowo dan Jokowi sudah bersimpang jalan? Ini semua dewa-dewa, mau Pak Prabowo, mau Pak Jokowi, atau siapapun lah, ya. Ibarat pepatah, rambut sama hitam, dalam hati siapa tahu. Kita tidak tahu itu Bang, ya. Tapi saya kepingin semua pemimpin ini, dan kalau berbicara Pak Jokowi, kamilah PDI Perjuangan mungkin yang bagaimana kepada beliau. Karena apapun, mulai dari Solo, DKI, sampai 2 periode presiden, kami dan kawan-kawan partai lain pendukungnya, begitu juga rakyat di bawah, ya kami juga jujur saja Bang Karni, seperti sekarang saya mendengar ini kayak yang Abang bilang, waduh, tidak mengira Pak Prabowo melakukan itu. Saya juga dulu tidak mengira Pak Jokowi meninggalkan partai kami, PDI Perjuangan. Kami tidak mengira. Kaget juga. Kami kaget. Tapi itu yang saya katakan, kalau saya diajarkan oleh orang tua saya untuk ke depan kita menatap Indonesia supaya lebih baik, marilah apabila ada persoalan besar, kita kecilkan. Setelah kecil kalau bisa, itu yang saya katakan, hati boleh panas, kepala tetap dingin, ya kita tetap berangkulan. Dan saya rasa Pak Prabowo juga dengan Pak Jokowi, ya kita mau bilang apa? Kalau mereka mesra ya silakan saja.
Tapi kita tiap-tiap partai, marilah kita sepakat, kita semua partai konsolidasi seperti kami PDI Perjuangan. Sekarang kami lagi di Bali, ya. Yang penting itulah yang saya lihat adanya chemistry antara PDI Perjuangan dan Gerindra, kepentingan rakyat yang kita kedepankan. Kita tidak mau, ya, apapun rakyat yang bagaimana. Karena sekarang ini banyak tantangan lapangan kerja, masalah ekonomi, ya, yang kita lihat bagaimana, dan kita mohon juga para pembantu Bapak Presiden sekarang yang sudah diberi kepercayaan, tolonglah betul-betul fokus membantu Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo, saya jujur saja, saya sudah lama kenal beliau. Memang beliau seorang negarawan. Dan saya tidak mengira, saya ambil sedikit Bang ya kata-kata saya yang saya tidak bisa lupakan. Karena 2 periode saya ujung tombak untuk memenangkan Pak Jokowi. Karena saya ditugaskan oleh partai saya PDI Perjuangan. Banyak kubu di sana, di kami pada waktu itu, para purnawirawan. Waduh, bagaimana, karena saya yang selalu tampil di TV, saya yang menjadi speaker, seolah-olah Pak Prabowo itu, waduh, di mata mereka gimana banget. Saya nggak enak gitu. Tapi saya kaget, itu yang saya angkat topi dengan Pak Prabowo. Sekarang mereka semua seperti tidak pernah mengatakan sesuatu kepada Pak Prabowo. Tapi saya lah yang tahu, Prabowo itu begini, Prabowo itu begitu, begini. Tapi yang saya lihat akhirnya, oh beliau yang negarawan, bukan kalian. Karena semua mereka sekarang dirangkul. Pak Prabowo itu siapapun, untuk Indonesia, dia akan rangkul. Dan kami PDI Perjuangan, bukan kami tidak mau dirangkul, tapi kami tegak lurus kepada Ibu Mega, yang jelas Ibu dari Bali sudah mengkumandangkan, dukung pemerintah. Walaupun kita mendukung, ya kan ada pengamat banyak mengatakan, wah tidak kritis lagi dong. Saya tadi dari subuh saya nonton TV terus, seolah-olah kami tidak akan kritis. Ibu Mega mengatakan, silakan kalian kritik pemerintah. Tapi juga tolong, disinilah kenegaraan Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau katakan, kasih solusi. Bagaimana? Dan kalau sudah baik memang, apa yang dilakukan pemerintahan dalam hal ini, para menteri-menteri Pak Prabowo, kalian harus dukung. Karena itu kita akan dukung, dan termasuk Menteri Hukum dan HAM, teman saya nih Pak Parman ini, ya, dulu sama dengan saya di Komisi 3, sama dengan saya di Badan Legislasi, saya salut. Beliau yang mengajukan abolisi dan amnesti ini. Saya juga terima kasih kepada sahabat saya, Menteri Hukum dan HAM. Itu Bang. Makasih Bang. Jadi begitu, artinya bersimpang jalan tadi nggak problem itu. Kita itu yang saya katakan. Ya kita nggak mau katakanlah seperti kita dukung Pak Prabowo tapi gimana Pak Jokowi? Kami nggak begitu Bang. Ya. Walaupun Jokowi begitu sama PDIP. Iya, ini Ibu Mega ini Bang. Ya saya nggak enak ya. Kalau saya lihat tipe manusia negarawan yang ditampar pipi kiri, dia kasih pipi kanan Pak. Itu Bu Mega. Karena baiknya Pak. Saya kurang apa? Saya ingat waktu pertama saya ditarik oleh Ibu Mega melalui Hasto. Karena itu Hasto ini kejadiannya Hasto lah yang ditugasin Bu Mega untuk berbicara dengan saya. Bang, salam dari Bu Mega. Abang kan netral. Saya ingat pada waktu itu. Ya. Pak, saya kan orang sangat dipercaya oleh Pak SBY. Ya. Saya koordinator juru bicara, Menko Polhukamnya Partai Demokrat. Tapi Hasto katakan, kan abang netral. Udahlah, Hasto itu yang mengajak saya dukung Pak Joko Widodo. Oh, jadi pindah ke PDIP karena Hasto ngajak itu. Iya. Saya waktu itu Bang, waktu saya mengatakan saya mundur, saya mau mundur dari semua kegiatan politik Bang. Tapi saya terima kasih. Kenapa? Saya kaget waktu Hasto mengatakan kepada saya, Ruhut ini mau pemilu 10 tahun yang lalu, maunya di dapil mana? Bang Ruhut calon dari PDI Perjuangan. Saya bilang, Mas Hasto, aku ya maaf ya, nggak ada maksud gimana dengan kawan-kawan yang lain. Aku nggak bisa, karena aku itu sudah terlalu vokal, kalau aku memakai baju lain itu gimana? Jadi aku istirahat dulu deh, jangan dicalonkan 5 tahun yang lalu Pak. Ya, jadi saya enggak, saya jadi anggota aja. Dan saya memang di PDI Perjuangan ini, saya anggota aja. Saya anggota, jadi saya anggota lebih kurang memasuki ya sekitar 10 tahun ini lah. Jadi memang gimana saya enggak sama Hasto sama Ibu Mega. Ruhut, yang tugasi saya Ibu Mega loh. Tanya Ruhut, mau nggak ikut sama kita? Wah, saya nggak mau berpolitik lagi. Oke,
Saya siap, saya datang ke kantor, saya cari di mana kantor PDI Perjuangan Jakarta Selatan. Saya datang ke sana, saya mendaftarkan sebagai anggota pada waktu itu. Jadi itu Bang. Ya Bang Karni, saya mohon maaf kalau ada saya menyinggung orang-orang yang kurang berkenan, termasuk para purnawirawan. Saya berani mengkritisi para purnawirawan karena saya juga anak tentara. Saya cukup lama ketua FKPPI di Pemuda Pancamarga, begitu juga di Pemuda Pancasila. Yang semua organisasi ini yang bedah, yang melahirkannya adalah TNI. Jadi saya sedih pada waktu itu mereka bagaimana mengajak saya, Prabowo itu orang yang nggak jelas. Tapi sekarang mereka yang paling dekat dengan Prabowo, tapi nggak apa-apa. Saya tahu Prabowo itu orang yang punya hati. Punya hati. Nyatanya, ya, semua dia rangkul. Memang seorang negarawan harus demikian. Dan kalau kami, karena kami tegak lurus kepada Ibu Mega, apa yang diperintahkan Ibu Mega, itulah yang kami lakukan. Baik. Sekarang sahabat Tom Lembong. Guys, Khalifa. Terima kasih banyak Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ibu-ibu yang luar biasa militansinya dalam mengawal sidang-sidang Pak Tom Lembong. Dari sidang pertama sampai putusan terakhir, sidang ke-23 kalau tidak salah, mereka tidak pernah absen. Selalu ada mendampingi Pak Tom. Yang kedua juga para teman-teman aktivis, terutama di media sosial yang berteriak lantang terhadap ketidakadilan kepada Pak Tom Lembong. Juga terakhir Bang, mungkin Abang juga dapat kali. Ada yang saya sudah dapat, ini masih berjalan sebenarnya. Jumlahnya sudah 101 orang. Amicus curiae dari para akademisi untuk pengadilan Aliansi Akademik Peduli Keadilan perihal pengajuan pandangan hukum sebagai amicus curiae dalam perkara Thomas Terima Kasih Lembong. Naskahnya ada di sini untuk pengadilan tinggi, tentunya untuk banding. Lalu terkait dengan abolisi hari ini, tadi dari siang saya sudah ada di Cipinang sana bersama dengan Pak Tom dan para tim lawyernya juga berdiskusi, ngobrol panjang dan mempersiapkan pelepasan Pak Tom. Tapi sampai malam ini tadi saya buka jam 8 belum keluar juga. Ada satu hal yang menarik dari tim pengacara Pak Tom mengatakan bahwa kita menerima karena ini abolisi. Tapi kalau ini bentuknya amnesti, maka kami tidak terima. Jadi karena abolisi berupa penghapusan, kita terima. Tapi kalau amnesti kan pengampunan, maka kami tidak terima. Karena buat Pak Tom adalah dia benar-benar yakin tidak merasa bersalah sama sekali. Dan pengadilan terhadap dia adalah kriminalisasi terhadap Pak Tom Lembong. Itu dari tim pengacaranya Pak Tom, saya tadi ngobrol di sana. Lalu saya juga pada saat beberapa hari kemarin sedang mempersiapkan perlawanan terus gitu loh. Jadi kita tidak ada satu patah kata pun meminta kepada penguasa untuk keringanan hukuman, amnesti dan sebagainya, nggak pernah ada. Yang ada di kita adalah melawan dan melawan. Karena ini adalah ketidakadilan. Untuk pendapat saya pribadi terkait Pak Tom Lembong ini, nggak ada kaitannya dengan Pak Tom, tidak ada kaitannya dengan tim lawyer, tapi pendapat saya pribadi. Kasus Pak Tom adalah hanya menambah daftar kejahatan Jokowi terhadap Anies Baswedan. Silahkan Anda catat baik-baik. Perlu saya ulangi? Pak Andi? Perlu saya ulangi? Hanya menambah daftar kejahatan Jokowi terhadap Anies Baswedan. Ada banyak sekali kasusnya, bisa saya bentangkan. Perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan keadaban dalam konteks Anies Baswedan. Lalu, ada yang aneh dalam penghukuman terhadap Tom Lembong. Kasusnya 2015, dia menteri. Baru diperiksa di 2023 Oktober. Kasusnya berbeda. Problemnya sama, problem hukum. Tapi kasusnya berbeda, orangnya berbeda. Seorang bernama Ade Armando, tersangkanya itu sudah melalui pra-peradilan. Karena ketika SP3-nya diterbitkan, dipra-peradilankan, SP3-nya dibatalkan. Sampai hari ini tidak pernah diproses. Itu satu contoh. Belum lagi yang lain-lain.
Bagaimana hukum dijadikan alat kekuasaan untuk memenjarakan lawan, tetapi juga melindungi yang lainnya. Yang pro, yang kontra itu masuk. Contoh yang masuk lainnya adalah Jumhur, Saganda, banyak lagi orang-orang yang dimasukkan penjara selama 10 tahun kemarin. Tapi orang-orang yang pro kepada kekuasaan, mereka aman. Bahkan ketika statusnya sudah tersangka dan tersangkanya itu sudah melalui proses pra-peradilan. Artinya bahwa ada ketidakbenaran hukum. Terkait vonis Pak Tom Lembong kemarin dan sekarang menerima abolisi, saya tolong dikoreksi Bang Ferry. Abolisi ini adalah penghapusan, penghentian, dan menghapus semua perkara dari awal. Begitu ya. Dalam tafsir saya, ini adalah koreksi pemerintah terhadap kondisi proses hukum yang tidak benar. Tafsir saya. Kalau seperti itu kejadiannya, maka semua orang yang terlibat terhadap kejahatan pada Pak Tom Lembong harus diusut. Agar tidak terjadi lagi kasus-kasus semacam ini. Kalau enggak akan berkali-kali Pak Presiden memberikan abolisi lagi, memberikan amnesti lagi. Kalau kasus seperti ini terjadi berulang-ulang, maka yang terlibat dalam proses kejahatan ini harus diselesaikan. Agar institusi hukum kita berdiri dengan tegak, yang dijalankan, dilaksanakan adalah keadilan sosial kepada kita semua, bukan kepada kita ditarget karena kita berbeda, gitu. Bukan target-target semacam itu. Itu yang membuat demokrasi kita menjadi tenggelam. Lalu yang terakhir Bang Karni, saya mengapresiasi kepada Pak Tom Lembong dan keluarganya. Begitu tabahnya mereka, begitu kuatnya dia, karena kan saya mengikuti di pengadilannya. Pada saat habis vonis 4,5 tahun itu, Pak Tom turun ke basement, saya ada di basement bawah karena saya tahu dia akan ke bawah. Lalu beberapa orang ibu itu mendatangi dengan menangis. Pak Tom, saya sedih, Pak Tom, segala macam lah. Apa yang dikatakan Pak Tom? Ibu yang kuat ya, saya nggak apa-apa. Jadi dia benar-benar tabah dan dia katakan kita serahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Kuat sekali. Demikian juga istrinya seperti itu juga. Nggak ada tangisan, tidak ada derai air mata, semua mereka terima dengan apa adanya saja. Tetapi tetap perlawanan itu berjalan. Dan saya kira kasus abolisi ini bukan hanya sekedar penegakan hukum, tapi juga ada keinginan agar persoalan-persoalan di masa kemarin itu tidak memberatkan pemerintah yang sekarang. Saya kira itu. Terima kasih, Bang. Sekarang saya minta, tadi disebut-sebut sih oleh Pak Gais, Andi Azwan, Wakil Ketua Umum. Terima kasih Datuk Karni. Jokowi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Pak Tom Lembong telah mendapatkan abolisi dan juga selamat kepada Mas Hasto telah mendapatkan amnesti. Dan ini adalah suatu lilin kecil di tengah badai yang menerangi kita semua untuk kembali rekonsiliasi nasional. Artinya pembangunan ini tidak akan berjalan dengan damai ketika ada duri-duri di tengah jalan yang menghambat perjalanan kita untuk itu. Saya apresiasi kepada Abangda Ruhut Sitompul, luar biasa. Kita tidak boleh lagi melihat ke belakang. Kita melihat dan menatap ke depan apa yang harus kita lakukan dan membantu pemerintah dalam mewujudkan asta-citanya. Apa yang dikatakan Ibu Mega itu luar biasa. Kita dukung pemerintah, tapi tetap kita juga bersifat kritis dan memberikan solusi untuk pemerintah. Luar biasa dan saya sangat apresiasi sekali untuk itu. Kalau kita melihat secara skup internasional, kita melihat bagaimana dulu Nelson Mandela mendapatkan amnesti. Tidak ada yang nama di dirinya itu adalah balas dendam dan sebagainya. Dia tatap ke depan, dia bongkar apartheid, dia bangun Afrika Selatan, dan luar biasa sampai saat ini. Ini pula yang kita harapkan. Jadi maksud Anda minta rejim kemarin minta dimaafkan? Kenapa? Minta dimaafkan yang rejim kemarin. Ini bukan minta dimaafkan. Biar saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan dulu. Ya, saya kan belum masuk ke persoalan itu. Jawab saja dulu, susah amat. Sampai bilang dimaafkan. Tidak ada kata dari Pak Jokowi itu mengintervensi di bidang hukum. Di mana Anda bisa buktikan itu? Hukum tetap berjalan. Yang gelap-gelap nggak bisa dibuktikan, tapi terindikasi, Bos. Kalau Anda indikasi, buktikan indikasi itu. Buktikan indikasi itu.
Jangan di dalam diri kita, dalam hati kita kebencian yang ada. 9 bulan 3 hari orang di dalam, di penjara tanpa ada salahnya. Lalu kita menatap ke depan. Ya artinya Anda ini tidak berbesar hati, tidak melihat bahwasanya yang ke depan itu adalah rekonsiliasi nasional. Kita membangun Indonesia ke depan tanpa ada yang namanya kebencian di dalamnya. Karena Anda tidak mengalaminya, karena selama ini Anda berada di kekuasaan. Bagaimana kalau kekuasaan? Kita melihat ini adalah satu Indonesia. Sudahlah, berpikir jernih itu. Anda berpikirnya mau itu menerima kesalahan. Anda berpikirnya itu ya dengan pikiran hati yang benci. Saya sangat apresiasi sekali dengan apa yang dikatakan Bang Ruhut. Mengakui kesalahan, kebencian. Siapa yang mengatakan kesalahan? Siapa yang bersalah? Saya bertanya saya itu. Katakan tadi. Saya menggambarkan bagaimana rekonsiliasi nasional yang sebagai contoh yang terbaik, yaitu ketika Nelson Mandela ditahan puluhan tahun, tapi dia bebas, dia mengatakan apa? Ada latar belakang berarti kan? Kenapa? Ada latar belakang berarti kan? Semuanya ada latar belakang. Terus Anda tidak akui itu? Apa artinya yang Anda katakan Kenapa saya harus mengakui kalau saya tidak apa artinya yang Anda katakan tadi? Bicara tentang rekonsiliasi nasional. Retorik aja itu namanya. Loh bagaimana retorik ya? Saya belum selesai bicara, Anda sudah membantah itu. Saya kan mau menjawab itu. Oke, fakta. Anda juga lama masalah itu. Faktual aja lah. Ya faktual aja, saya terima kasih bahwa Anda ya telah dibebaskan itu. Mendapatkan abolisi. Kita berapresiasi sekali. Apresiasi yang tinggi pada Pak Presiden Prabowo untuk saat itu. Karena biar tahu, ya yang saya katakan tadi, beliau adalah memberikan lilin kecil di tengah badai yang gelap. Artinya apa? Ke depan ini kita lilin kecil di tengah badai yang gelap. Badainya dari mana tuh? Ayo jangan berbalik. Loh, jangan sampai balik. Anda tahu kiasan enggak? Badainya dari mana badainya? Saya tanya badainya dari mana? Apa yang dihadapi itu? Loh, Anda menyalahkan pemerintah kan? Mau badai itu dari pemerintah. Badai yang gelap. Anda menyalahkan bahwa itu dari pemerintah. Alah, berbaliklah. Jangan sampai balik. Karena Anda melakukan itu, mengatakan itu tanpa ada bukti yang jelas terhadap Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mengakui badai yang gelap, tapi tidak mengakui bahwa persoalan badai itu ada gitu loh. Dari siapa badainya? Anda juga bisa mikir di mana permasalahan itu kan? Hukum tidak melakukan sesuatu. Hukum tidak melakukan sesuatu tanpa ada menseannya. Banyak. Kalau soal Anies banyak. Formula E 1, JIS 2. Mau mana lagi? Gue kasih semua datanya. Apakah itu Jokowi terlibat langsung? Terlibat. Itu. Anda yang mengatakan itu. Ya udah. Tapi Anda tidak bisa membuktikan. Tapi Anda tidak bisa membuktikan itu. Karena itu ada di dalam diri Anda semua. Hasto sendiri sudah mengkonfirmasi. Hasto dalam wawancara sudah mengkonfirmasi. Anda tuh bersedia mengkonfirmasi. Apa mengkonfirmasi dengan Pak Jokowi? Saya tanya. Maksudnya? Anda mengkonfirmasi juga Pak Jokowi. Pak, Bapak terlibat. Nggak usah bertanya. Pertanyaan lucu. Ya, selalu juga lucu masalahnya. Pak Ferry, Anda kan dosen. Pertanyaan begitu Anda nilainya berapa? Anda juga lucu untuk mengatakan itu. Ya kan? Saya belum selesai, Anda sudah mengatakan itu. Ya kan? Mestinya kan juga harus selesaikan. Kita juga selesaikan diam. Saya apresiasi dong Pak Luhut untuk itu. Pak Luhut luar biasa untuk itu. Setiap manusia pasti juga ada kesalahan. Bukan hanya Pak Jokowi ada kesalahan. Ya karena juga manusia. Ya. Tapi jangan dilukiskan bahwa dia itu semuanya adalah aktor intelektual di dalam itu. Beliau kepala negara. Beliau kepala pemerintahan untuk itu. Ya. Jadi intinya kita melihat secara garis bukan besar. Aktor pada saat Persija menang nih Bang Egi ada Persija menang juara Anies gubernur di Jakarta nggak boleh turun ke lapangan itu apa namanya? Yang menginstruksikan itu siapa? Lalu? Enggak, siapa menginstruksikan? Apakah semua persoalan yang dibawa itu harus dibawa ke presiden? Saya mau tanya itu. Itu kejadiannya berkali-kali bukan sekali dua kali yang enggak, saya mau tanya apakah persoalan yang kecil itu adalah presiden bertanggung jawab? Apakah enggak ada hierarki birokrasi di dalam? Semua manusia punya kesalahan kecuali Jokowi. Kata siapa? Beliau juga manusia kok. Dia juga sadar ada kesalahan. Tapi ingat, kesalahan beliau. Dia pernyataan berbalik semua. Saya berbalik. Anda mengatakan dari Persija aja ada bermasalah. Jangan menyamaratakan bahwa semua persoalan-persoalan itu harus ditanggung sendiri oleh Pak Jokowi. Semua ada birokrasi untuk yang mau orkestrasinya maksudnya. Ya udah gue terima juga. Berarti diorkestrasi. Oke, sama aja kan. Bagaimana dibilang orkestrasi? Semua ada birokrasi. Saya kira diakhiri aja debat ini. Ya kita akhiri aja. Jadi Bang Karni ya pada intinya adalah Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan ini adalah hak prerogatif presiden. Saya tidak cawe-cawe lagi. Ini membuktikan bahwa beliau tidak cawe-cawe. Baik. Tapi apa ini bukan bersimpang jalan? Saya katakan tidak bersimpang jalan. Seluruh mantan presiden wajib membantu presiden ke-8. Ibu Mega, SBY, dan Pak Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dengan advice beliau, ya mereka semua, sehingga asta cita itu dapat terwujud dengan baik.
Tidak melihat ke belakang lagi, kita tatap ke depan karena musuh kita bukan di dalam, tapi musuh kita ada di luar, geopolitik internasional. Terima kasih. Baik. Pemirsa, dalam politik memang musim panas dan musim hujan itu berganti dengan cepat. Tentang pemberian amnesti dan abolisi dari Presiden untuk Hasto dan Tom Lembong. Kedua hak ini kita tahu bukan sekedar hak prerogatif Presiden, tapi sebenarnya ini adalah hak istimewa Presiden. Sehingga dia bisa dalam hal ini mengabaikan keputusan atau wewenangnya yudikatif. Dengan wewenangnya ini dia bisa melintasi trias politika dan bisa di atas lembaga yang lain. Dan karena itu kita diskusikan, karena ini keputusan tidak hanya menggemparkan, tapi ini juga menurut saya mengembalikan supremasi hukum. Yang biasanya kalau hukum benturan dengan politik, di situ hukum tersingkirkan dan politik yang menang. Tapi kali ini oleh Presiden Prabowo yang dikembalikan adalah supremasi dari hukum itu sendiri. Sehingga politiknya tersingkirkan kali ini. Dan karena itu saya kepingin mendapatkan wawasan lebih lanjut dari Profesor Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik. Ya, terima kasih Bang Karni. Saya termasuk yang terkejut ya, walaupun meneduhkan. Dan saya baru memahami apa juga yang ditulis di harian Kompas ya, waktu bulan Juni ketika beliau ke kota Konstantinov ya di Rusia. Waktu beliau datang ke Rusia bicara sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama datang ke acara Forum Ekonomi Internasional ya. Waktu itu Kompas judulnya itu adalah persoalan politik global dan kemudian ada kata Mandela di situ di akhirnya. Tadi saya nggak mengerti apakah memang Pak Prabowo ini menginginkan supaya kita bisa jadi Mandela yang tidak kemudian terus memegang apa istilahnya ya, dendam kepada orang yang melakukan hukuman pada beliau ya. Saya terus terang Bang Karni, saya pernah ke Afrika Selatan dan kemudian juga ketahanannya tahanan Mandela. Wah, itu menyedihkan ya. Karena di situ cuma ada piring piring dari kaleng, kemudian juga ada cangkir juga ya. Dan itu menurut cerita, itu juga adalah tempat kencing dan juga tempat buat dia makan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Anda tahu, begitu dia keluar dari penjara, dari rezim apartheid itu, tidak satu pun dia melakukan dendam. Balas dendam lah. Kenapa? Tidak balas dendam. Tidak balas dendam kepada tokoh-tokoh dari Afrika Selatan ya, khususnya yang keturunan Belanda ya, karena memang orang-orang yang melakukan apartheid itu bukan banyakkan orang Inggris tapi orang dari Belanda. Tapi kemudian kalau Anda perhatikan ya, ini juga yang saya kagum juga ya. Di Afrika Selatan itu museum mengenai apartheid, museum mengenai kekejaman orang kulit putih pada masa lalu, itu jadi museum Pak Bang Karni ya. Ini agak beda dengan kita, seakan-akan kayak misalnya kalau kasus misalnya di Pulau Buru ataupun di tempat-tempat tahanan yang Anda tahu lah ya, kayak seperti Gulag Archipelago ya, itu nggak ada di Indonesia. Tapi di Afrika Selatan justru menjadi bahan untuk turisme ya. Bagus ya. Nah, itu satu hal ya. Ternyata saya juga baru lihat, oh rupanya ini yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Dan yang juga yang membuat saya terus terang tadi saya gregetan dengan Pak Prabowo ya. Kenapa? Pasti Bang Ruhut tahu lah ya, apa komentar-komentar orang terhadap beliau ya. Omon-omon terus ya, ngomong bahwa korupsi akan dihabisi, kemudian hukum akan ditegakkan, tapi nggak pernah terjadi. Dengan adanya peristiwa kemarin Bang, itu berubah, kemudian saya memahami, memang rupanya Pak Prabowo ini benar-benar piawai ya,
bukan dalam berpolitik ya, tapi dalam mengambil satu keputusan kapan kira-kira dia akan melakukan itu ya. Dan Anda tahu ini kemudian terjadi ketika banyak sekali orang membuat suatu meme ya ataupun komentar-komentar di media massa ya. Apa yang dilakukan oleh negara terhadap Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto ya. Banyaklah pendapat memang macam-macam ya. Ada yang juga dulu komentar waktu saya membuat media sosial mengenai hal itu. Mas, kalau Tom Lembong itu memang harus dibela, tapi kalau Hasto ada salahnya lah karena itu katanya kasus apa istilah itu suap Harun Masiku. Tapi kan kita juga tahu dari teman-teman PDIP atau kemudian juga diulas oleh televisi, bagaimana dia melakukan suap kalau kemudian dia adalah seorang sekjen ya, masa dia ngeluarin duit buat kemudian menyuap untuk membebaskan Harun Masiku ya. Dijadikan dia anggota DPR. Betul ya, tapi itu juga tidak terjadi Pak. Ya Bang Karni ya. Maksud saya itu tidak terjadi karena yang menjadi anggota DPR juga tetap orang yang harus menjadi anggota DPR. Walaupun itu gara-gara si Harun Masiku juga nggak muncul-muncul gitu kan. Jadi itulah yang terjadi. Tapi saya terus terang ya, dengan adanya kasus itu, ini saya melihat bahwa Pak Prabowo ini kayaknya benar-benar mengambil suatu langkah yang berani dan kemudian tepat waktu. Walaupun lagi-lagi saya juga curiga, apakah gara-gara ini ada persoalan internasional juga ya, karena Anda tahu kan Pak Prabowo ini kan sedang banyak juga dikritik dalam kasus misalnya bagaimana hubungan dia dengan Donald Trump ya, kenapa kemudian dia menerima aja tekanan Donald Trump dalam kasus misalnya penerapan teks terhadap Indonesia ya. Walaupun hari ini saya juga senang juga ya baca Kompas, rupanya itu belum selesai Bang Ruhut ya. Belum selesai karena belum 19-0. Tapi ternyata kita masih dikenai cuma 10%. Dan ini berarti yang namanya diplomasi ekonomi masih terus berjalan. Kalau ini ternyata ini juga berjalan dengan baik, lagi-lagi pasti orang juga pasti akan memberikan suatu acungan jempol kepada Prabowo Subianto. Ya. Tapi Bang, ya saya juga setuju dengan Bung siapa namanya ini? Yes ya. Beliau mengatakan bahwa ini belum selesai karena masih juga ada kasus-kasus lain ya yang harus kemudian juga diselesaikan ya. Saya beri contoh misalnya ya, tadi perdebatan beliau dengan teman kita juga Bung Andi ya. Apakah kemudian Jokowi itu bagaimana ya perbuatannya terhadap Tom Lembong, Hasto ya. Itu yang dulu juga saya pernah bicara dan ngomong terus terang ya bahwa Jokowi ini adalah seorang politisi yang kadang-kadang buat saya ini menjadi orang yang kalau melakukan suatu pembunuhan itu benar-benar tanpa perasaan. Bagaimana dia dengan Tom Lembong, saya beri contoh ya. Seorang yang dulu menjadi penasehat ya dan kemudian diminta untuk menjelaskan bagaimana posisi Indonesia dalam bidang ekonomi ya. Kata Jokowi, ini saya mau ngetes ini apa namanya tuh Pak Tom Lembong, menteri saya gitu kan. Ternyata orang yang sudah berjasa dalam konferensi internasional tersebut ya dan juga sudah menjadi pimpinan di BKPM yang sangat jujur dan kemudian menjadi menteri perdagangan juga yang menurut saya juga sangat jujur, tiba-tiba dimasukkan penjara sangat berbeda. Maksud saya itu misalnya dia menjadi menteri antara 2015-2016 tapi kenapa kasusnya baru dimunculkan 2023 sama dengan kasus Hasto ya. Itu kejadiannya pada 2019 ya. 2014 malah kan. Kemudian tiba-tiba kenapa baru muncul setelah Hasto itu setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden di bawah PDIP. Ini kan juga suatu hal yang aneh ya. Jadi begitu, tapi inilah yang tadi saya lihat ya, kayaknya Pak Prabowo melihat bahwa memang ada suatu hal yang janggal. Dan saya juga angkat topi ya, maaf Bang Ruhut ya, terhadap Presiden SBY ya, yang kemudian kemarin dalam kuliah peradaban ya, itu kemudian juga menyentil lagi menjadi penguasa itu janganlah menjadi seorang seperti penguasa absolut ya, seperti yang terjadi di Perancis sebelum terjadinya peristiwa Bastille. Kita tahu peristiwa Bastille itu adalah di mana rakyat Perancis ngamuk menghancurkan penjara Bastille dan Anda tahu penjara Bastille itu adalah tempat di mana raja menaruh orang-orang yang dianggap menjadi
yang melawan penguasa. Jadi apa yang saya katakan ya, apa yang dikatakan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu sangat tepat ya. Jangan sampai kita kemudian menggunakan kekuasaan kita dengan sewenang-wenang ya. Karena seperti dikatakan oleh Pak SBY ya, power tends to corrupt. Cuma salah Pak SBY ya, bukan lanjutannya absolute power tends to corrupt, bukan. Harusnya absolute power corrupt absolutely, bukan pakai ten lagi. Jadi, tapi yang buat saya tetap apa istilahnya itu, kuliah peradaban kemarin juga sangat baik ya Bang Ruhut ya. Kenapa? Karena Anda tahu hancurnya penjara Bastille itu di Prancis juga dirayakan sebagai suatu peradaban. Peradaban apa? Peradaban dari sebuah pemerintahan yang sewenang-wenang menjadi sebuah pemerintahan yang atas dasar hukum. Jadi itu yang buat saya sangat penting ya. Dan apa yang diingatkan oleh Presiden SBY itu adalah suatu hal juga mungkin menyebabkan Pak Prabowo itu berpikir-pikir bagaimana bertindak agar dia bisa menjadi orang yang mengambil keputusan dalam bidang politik ya yang terkait dengan hukum tersebut. Ya gitu aja Bang Karni. Itu kutipan tadi itu dari Lord Acton. Lord Acton. Baik, sekarang saya mau pindah ke FD Gatali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama jujur, pada waktu saya ditelepon oleh tim ILC, Hangga, ya kan, ini akan membahas soal ini, abolisi, amnesti dan segala macam. Saya pikir ILC-nya yang dapat amnesti gitu. Jadi sudah dapat amnesti, boleh ke televisi lagi gitu loh. Saya pikir itu, ya kan? Karena kan sesuai dengan Asta Cita, Anda tadi yang nyebut ya, poin pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Oh ternyata kita cuma bahas topiknya, tapi masih tetap di sini. Ya. Siap. Sabar. Ada waktunya nanti buat ILC lah gitu ya. Lebih banyak dapat duitnya di sini. Apa? Lebih banyak dapat duitnya di sini. Bang Ege, itu pindah kemari itu di rejim siapa ya ILC itu? Aduh, tanggal berapa itu ya waktu itu ya? ILC itu pindah kemari di rejim siapa itu? Daripada di TV One, mendingan di sini. Lebih banyak dapat duitnya. Tuh. Saya bertanya pada Bang Ege di rejim siapa? Nanti saya di ujungnya nanti saya jawab gitu ya. Terus yang kedua, saya pasti terima kasih. Sebagai orang yang kuliah antara lain di Amerika dan di Belanda, saya terima kasih. Karena di negara-negara yang peradaban yang maju itu penjara relatif kosong. Betul ya? Relatif, enggak seperti kita lah gitu ya. Jadi terima kasih kepada Pak Prabowo yang sekarang memberikan abolisi, amnesti, Pak Dasko yang mengumumkan, DPR yang memberikan pertimbangan gitu ya. Nah kemudian yang ketiga baru, saya mau melihat dari sisi lain. Apa alasan diberikannya abolisi, amnesti, dan amnesia ini ya? Ini kan agak-agak mirip tuh antara amnesti. Amnesia itu perbuatan keadaan di mana orang itu lupa sejenak karena cedera otak, terlalu banyak obat-obatan atau pengaruh alkohol, kurang lebih begitulah itu amnesia. Nanti abolisi sama amnesti ada yang jelaskan gitu ya. Saya biasa suka ketemu dengan Menteri Hukum kita, kadang-kadang di rumah Mas Oni dulu, tapi sekarang belum. Saya mau nanyakan alasannya apa kurang lebih. Di Kompas itu untuk mempererat persaudaraan. Ya, itu persaudaraan, merajut persaudaraan ke depan, khususnya dalam rangka 80 tahun Indonesia merdeka. Saya juga bajunya udah ini, sudah menjelang 80 tahun Indonesia merdeka nih. Merah putih, merah putih. Ini kalau putih hitam narapidana, betul ya? Ya. Tapi karena malam ini merajut persaudaraan, putih hitam tapi belum lurus-lurus ini, masih pakai jas. Lalu ini jadi merah putih persaudaraan. Jangan-jangan konsepnya ini merajut persaudaraan itu, kita mulai dari mana nih? Dari kasus Tom Lembong ya. Jangan-jangan merajut persaudaraan itu antara menteri yang impor gulanya paling sedikit dengan menteri yang impor gulanya paling banyak misalnya gitu ya. Jadi sama-sama nih kita rajut persaudaraannya gitu. Betul ya? Jadi iya dong antara menteri yang impor gulanya paling dikit dengan menteri yang impor gulanya paling banyak kita rajut persaudaraan bersama misalnya gitu ya. Iya ada nanti lihat di daftarnya, tapi saya cuma mengatakan bagaimana kita saling merajut itu persaudaraan. Antara hakim yang mengatakan Anda menggunakan ekonomi kapitalisme, dirajut persaudaraannya dengan misalnya orang lain termasuk Rocky Gerung yang mengatakan kalau begitu hakimnya itu punya ideologi komunisme, kurang lebih gitu ya.
Itu kata Rocky Gerung, kalau Anda nggak suka kapitalisme, itu berarti komunisme. Ya kan? Padahal ada jalan tengah, ekonomi Pancasila. Itu kalau Rocky Gerung ikut revolusi mental pasti tahu lah itu ya, mungkin karena nggak ikut revolusi mental. Tapi poin saya, ini sama-sama nih, kita rajut persaudaraan di antara mereka. Kemudian kita rajut lagi persaudaraan misalnya kalau dalam tadi disinggung-singgung soal menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Kita rajut persaudaraannya bersama dengan yang menggunakan hukum sebagai alat pemaaf. Bisa juga, sekarang itu di media sosial ada tren superhero, kurang lebih gitu ya. Jadi sama-sama pokoknya siapapun berada dalam posisi apapun, kita rajut persaudaraan aja bersama gitu. Lalu ada lagi merajut persaudaraan, kalau dalam kasusnya Pak Hasto misalnya, ini kan sebetulnya perintangan penyidikan tidak terbukti ya. Enggak kan? Yang terbukti itu katanya suap. Jadi merajut persaudaraan antara peradilan sebelumnya, yang mungkin dianggap oleh orang sesat, karena tidak menemukan suap oleh Hasto, dengan peradilan sekarang yang menemukan suap pada Hasto gitu. Jadi kita rajut persaudaraan bersama-sama. Itu loh temanya gitu. Datuk Ilyas senyum-senyum bahagia juga kan. Enggak, kita sekarang sedang merajut persaudaraan nih. Lepas dari melupakan hal-hal yang terjadi karena apa tadi gangguan amnesia tadi. Tapi ini kita rajut bersama dulu lah. Amnesianya nanti kita sembuhkan. Apalagi ya, termasuk juga dengan orang-orang yang terima saja keadaan sekarang ini. Langsung terima kasih, kami mendukung gitu ya. Dengan orang yang mengatakan tunggu dulu. Ini kan masih banyak nih perhitungan kita tentang hal itu gitu ya. Ah udahlah, kita rajut lagi persaudaraan bersama-sama gitu ya. Masih banyak catatan saya, tapi menurut saya ini tentu saja hal-hal yang masih akan berlanjut. Karena salah satu lagi yang penting dari merajut persaudaraan ini misalnya adalah kita sekarang memberikan abolisi pada Pak Tom Lembong gitu ya. Ada salah seorang anggota komisi di sebuah stasiun televisi mengatakan, ini karena Tom Lembong, Bapak hadir ya waktu acara itu ya. Karena Tom Lembong ini target yang risikonya paling kecil. Nanti akan terus sampai target yang risikonya paling besar. Apakah ini juga dirajut persaudaraannya gitu loh. Antara yang risikonya paling kecil dengan yang risikonya paling besar. Kita rajut juga persaudaraan gitu ya. Jadi kata kuncinya itu adalah merajut persaudaraan. Ya, walaupun nanti ada yang mengatakan, itu apa bukannya melupakan itu ya, kejadian-kejadian tertentu yang merupakan hal-hal prinsipil yang terkait dengan amnesia tersebut. Gitu. Lalu baru kita masuk ke konteks komunikasi politiknya. Kan tadi pertanyaannya gitu, apakah ini sudah berada di simpang jalan? Ini pertanyaan khas Datuk Karni Ilyas nih. Karena selalu di simpang jalan itulah ada rumah makan Padang, biasa begitu ya. Jadi ciri khasnya tempat kita duduk-duduk kalau perang food school kan gitu juga ya, di kedai-kedai kopi. Kalau kami mendiskusikannya di rumah makan Padang lah gitu ya, lapau-lapau gitu. Nah, saya mau melihatnya dari dua hal. Yang pertama, sebelum kejadian ini ada pertemuan ternyata ya di Solo kalau nggak salah. Pertemuannya itu ada pertemuan di Solo dan gambar simbolnya ini sebagai ketua masih Joman ya, ketua sekarang. Waktu. Ketuanya masih Noel ya. Noel. Itu nggak berubah-berubah ya. Kalau PSI bisa berubah kalau ini nggak ya. Nah, kecintaan namanya. Nah, di foto itu terlihat Pak Jokowi bersama dengan Gibran di satu sisi, di bagian sisi lain mejanya ada Pak Prabowo dengan menteri-menterinya. Saya lama berpikir itu, ini apa makna foto ini gitu ya. Apakah, nanti penjelasannya menjadi 2A dan 2B. 2A itu, ini strategi intelijen, katanya strateginya Sandi Yuda. Kami memang lapor perkembangan-perkembangan yang ada, tapi habis pulang kami lakukan yang merupakan sesuatu di luar bayangan Anda gitu ya. Boleh dong, interpretatif boleh kan? Gitu. Jadi ini di simpang jalan nih, kalau begitu ya. Tapi 2B-nya yang menarik. Jangan-jangan ini dilakukan sepengetahuan Pak mantan presiden juga, Pak Jokowi. Kalau itu dilakukan sepengetahuan Pak Jokowi, luar biasa. Itu level komunikasi politiknya udah tinggi betul. Saya nggak mampu itu. Nggak mampu sampai ke sana. Jadi kurang lebih gini ya, nanti yang ini dulu ya, gini-gini ya. Oke. Terjadilah hal itu. Bagaimana cara memeriksanya? Nah, kalau saya satu cara memeriksanya. Antara lain ya. Ada berapa yang dapat amnesti? Dari pengusulan 40.000, yang dapat itu 1.116. Ya. Ini amnesti terbesar dalam sejarah ya, terbesar ya. Mungkin ada upaya awalnya juga ya, pemikiran progresif tentang penjara yang dalam KUHP baru tidak lagi penghukuman tapi rehabilitasi, kurang lebih gitu. Ada satu nih cara melihatnya apakah itu apa bukan. Saya cari-cari ada nggak nama Bambang Trimulyono di dalam daftar yang mendapatkan amnesti. Kita belum jawab nih, belum tahu.
saya nggak berani jawab nggak ada karena belum baca yang 1116 tuh ada tuh nggak? Ini Pak Menteri Mulyono ini yang kena hukuman gara-gara dianggap menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong soal ijazah palsu Jokowi, ya kan? Dan kemudian dia dijatuhi hukuman dan sampai sekarang itu Juni kemarin sedang mengajukan PK. Ya, kalau dia termasuk dalam 1116 orang yang kemudian mendapatkan juga amnesti, karena kan ini kan antara lain amnestinya adalah mereka yang penghinaan secara pribadi terhadap ya kan presiden politik lah ya kurang lebih seperti itu, maka bisa kita katakan ini tanpa sepengetahuan. Ya. Tapi kalau tidak termasuk ya levelnya udah paling tinggi lah. Salaman dulu dong kita. Ini level paling tinggi loh nih Pak ya. Terima kasih Datuk Karilias. Kehabisan pertanyaan saya kepada Effendi. Karena endingnya tiba-tiba. Jadi kurang siap. Saya hanya kurang siap. Sekarang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Terima kasih Pak Datuk, para senior, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat dengan Uda Effendi Ghazali, Prof. Effendi Ghazali bahwa tanda-tanda demokrasi tidak wujud di dalam pemberian amnesti dan abolisi ini. Tanda-tanda demokrasi itu kalau ILC mampir di TV. Karena itu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan kita menyampaikan pendapat itu harus dilindungi. Itu hak sipol pertama yang sangat penting itu. Kalau itu belum ada tidak ada demokrasi. Aneh juga kalau cuman mikirin amnesti dan abolisi, tapi kemerdekaan menyampaikan pendapat tidak diberikan gitu ya. Nah, tapi apa tanda-tanda yang muncul dari pemberian amnesti dan abolisi? Pertama, dalam perspektif saya, ini membenarkan argumentasi bahwa dua peradilan ini adalah peradilan politik, political trial. Buktinya hari ini diselesaikan secara politik, bukan secara peradilan. Padahal kalau kita lihat, pilihan-pilihan ini cukup menarik dalam konteks hukum tata negara. Satu, bahwa ini adalah hak presiden, benar. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 kurang lebih memberi hak pengampunan, pardoning ya, atau klemensi, itu memang adalah hak presiden. Hak yang berasal dari zaman kerajaan. Raja-raja punya hak ini. Nah, karena presiden dalam teori politik, menurut Richard E. Neustadt adalah raja yang dibatasi konstitusi, ini adalah sisa-sisa kekuasaan raja yang singgah di presiden. Nah, di dalam undang-undang dasar kita dibagi dua tuh. Pasal 14 itu dibagi dua. Pasal pemaafan karena hukum murni, ya, itu terletak di pasal 14 ayat 1. Di mana ketika presiden memberikan pemaafan dalam bentuk grasi dan rehabilitasi, pertimbangannya diminta kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang ngasih nih orang, sudah dipidana, perlu nggak diberi grasi, dipotong hukumannya, ya, atau direhab nama baiknya. Karena itu urusan Mahkamah Agung, pertimbangannya di sana. Untuk urusan politik, terdapat di pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Pemberian hak oleh presiden, hak prerogatif, seperti yang dibilang oleh Pak Datuk, itu berupa amnesti dan abolisi. Nah, yang menarik dalam berbagai peristiwa politik penerapan amnesti dan abolisi di Indonesia, itu agak menyimpang dari sejarah pemberiannya. Misalnya amnesti itu peristiwanya di era Romawi Yunani tentu saja ya, di mana ada pemberontakan dari 13 daerah, tetapi kaisar ketika itu, raja, menginginkan agar menghentikan keributan, sehingga orang bisa bersatu, kan itu poin Pak Datuk dan Profesor Effendi Ghazali. Harapannya orang menyatu, Bang Andi juga bilang begitu ya. Nah, oleh karena itu dilakukan pengampunan terhadap 13 pimpinan daerah-daerah yang melakukan pemberontakan ini. Dan itu kemudian menjadi tradisi dan tumbuh di mana-mana, termasuk di Indonesia. Amnesti itu juga dilakukan oleh Bapak bangsa kita, Bung Besar juga melakukan ke berbagai para pendiri bangsa. Yang ya perdebatan biasalah di awal-awal kemerdekaan. Nah, sifatnya menurut kajian politik dan ketatanegaraan, bahwa ini berkaitan dengan politik, pengampunan. Kedua, biasanya tidak untuk satu orang, tapi sekelompok orang. Ya, dan berupaya untuk merangkai perpecahan yang ada. Timbul pertanyaan besar dalam konteks kasus Mas Hasto, adalah upaya politik apa yang mau dirangkai? Apakah tukar gulingnya agar kemudian PDIP masuk ke dalam pemerintahan?
Kalau itu menurut saya agak beresiko karena kami sendiri tetap berharap ada oposan. Karena itu bagian paling dasar dari demokrasi. Kalau kemudian PDIP diseret, jelas bahwa ini political trial. Kadernya, salah satu yang paling penting di partainya, diancam dalam kasus untuk bergaining position agar mereka masuk ke dalam tubuh pemerintahan. Itu sebabnya bagi saya, jangan-jangan teriakan Presiden Megawati bukanlah teriakan untuk mengatakan kami bekerja sama dengan pemerintah, tapi mau beritahu bahwa untuk membebaskan salah satu kader terbaik kami perlu menyatakan kami mendukung pemerintah. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa perkara ini adalah political trial. Jadi cukup bukti sebenarnya bahwa ini menjelaskan bahwa kasusnya bukan semata-mata untuk menegakkan hukum, bukan untuk melakukan pemberantasan korupsi, tapi untuk menyendera lawan politik. Yang menarik juga untuk kasus abolisi. Dalam peristiwa ketatanegaraan, sejarah dan praktiknya, abolisi itu lumrah dipilih sebagai pilihan alternatif untuk memberhentikan peristiwa hukum. Berhenti, stop, sudah. Kalau dilanjutkan ini akan berkepanjangan. Netizen akan semakin merajalela membela Pak Tom gitu ya. Sehingga nggak kuat negara untuk menahan beban itu. Perlu dilakukan alternatif secepat mungkin untuk menghentikan proses yang sedang dijalani oleh Pak Tom Lembong. Karena beliau sedang mengajukan banding. Jadi harus di stop tuh, berhenti seketika. Gitu ya. Nah, sejarah abolisi ini menarik sebenarnya Bang Hes. Karena kasusnya adalah dimulai dari upaya negara untuk melindungi hak-hak para budak. Orang yang sulit mendapatkan keadilan dan segala macam, dibuat semacam mekanisme alternatif luar biasa untuk jadi alasan bahwa ini harus dihentikan. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah ini menguntungkan bagi Pak Tom yang sedang memperjuangkan keadilan melalui banding? Karena dia akan membuktikan sesuatu bahwa peristiwa peradilan dia di tingkat pertama itu jadi sesuatu yang sangat janggal. Kenapa janggal? Tidak ada mens rea, tapi ada kelalaian. Ini Bang Karni juga sangat fasih menjelaskan ini saya rasa. Di dalam konsep hukum pidana yang saya pahami, nah ini jangan timbul juga persangkaan kok tiba-tiba orang hukum tata negara bicara pidana. Esensi pemidanaan itu ada di pasal 28I dan 28J Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pemidanaan itu menghilangkan hak orang. Dan hak orang tidak bisa dihilangkan serta-merta kecuali dibunyikan oleh undang-undang. Karena pidana diatur oleh undang-undang, haknya berasal dari konstitusi, negara bisa membatasi, maka kami juga belajar konsep pemidanaan agar kekuasaan tidak sewenang-wenang mempidana orang. Nah, konsepnya sederhana. Seseorang bisa dipidana, pertama tentu ada perbuatan pidananya. Ada actus reusnya, kata orang. Kedua, harus ada niat jahatnya. Yaitu mens rea yang sering diomongin orang itu. Jadi actus reus tanpa mens rea tidak akan bisa menjadi pidana. Orang tidak ada niat jahatnya. Prof. Effendi Ghazali main korek api, mancis, dia sadar betul berpotensi menimbulkan kelalaian. Dia tahu bahayanya, tapi masih main di ruangan yang gasnya hidup. Dia potensial lalai, sembrono, ya, knowingly akibatnya, sadar betul akibatnya, sehingga dia bisa dianggap niat jahat. Jadi niat jahat dalam pidana, Prof. Effendi, bukan kayak nawaitu dalam agama. Tidak baca nawaitu, ya, kalau nggak ada nawaitu dalam paham tertentu nggak sah itu ya. Nah, tapi dalam pidana dikenal dengan sesuatu yang disebut sebagai dolus dan culpa. Dolus itu adalah sebuah kesengajaan dibagi dua, ya, purposely dengan sengaja. Barang siapa dengan sengaja, gitu ya. Lalu knowingly tahu akibatnya. Sementara culpa adalah kelalaian dibagi dua juga. Yaitu yang dikenal misalnya dengan recklessly, sembrono, negligent, lalai. Hebatnya dalam kasus Tom, tidak ditemukan. Kalau tidak ada niat jahat, tidak ada pidana. Kinstraf Sonderschul, ya. Tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Nah, pertanyaannya, kenapa Tom dipidana? Bukankah Tom berhak mengajukan banding dan berjuang untuk itu? Nah, ini dihentikan. Di titik tertentu, semua orang tentu akan memuji ya, termasuk Pak Tom. Orang mau masuk penjara tidak jadi kan?
Tapi mari kita tuntaskan siapa yang merekayasa ini. Karena logikanya kalau presiden sekarang hendak memaafkan, memberi klemensi, ngapain harus nunggu proses segala macam panjang-panjang? Jangan-jangan ada yang lain menginginkan itu. Tentu tidak Jokowi, tapi bisa jadi. Karena di dalam hukum tidak boleh juga mengatakan bahwa pasti Jokowi, walaupun ada 77 di mana-mana ya. Karena menurut Prof. Effendi Ghazali, angka 7 bukanlah angka Jokowi. Karena bisa jadi Eric Cantona, David Beckham, dan Ronaldo. Tapi banyak angka 7 dalam kasus-kasus ini. Jadi kita tidak boleh menuduh. Tetapi juga tidak boleh tidak menuduh. Karena dalam hukum ada azas juga. Praduga bersalah, makanya ada tersangka, terdakwa, segala macam. Itu praduga bersalah. Dalam konteks ini orang sedang melihat korelasi masa lalu antara mantan Menteri Presiden Jokowi dan mantan partai pendukungnya yang berpisah di simpang jalan yang dituduhkan Datuk Karni Ilyas tadi. Saya jujur melihat ini ada banyak hal yang perlu diperhatikan, bahwa ini memang hak presiden tidak dibantah, bahwa kemudian ada upaya-upaya lain yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah, memang iya, tetapi harus diingat bahwa dalam kasus ini kasus tindak pidana korupsi pertama yang diberikan amnesti dan abolisi. Apa konsekuensinya? Selain bicara kedamaian politik, konsekuensi yang paling menakutkan adalah suatu waktu seluruh kasus tindak pidana korupsi akan digunakan amnesti dan abolisi. Sehingga kita cerita mengejar koruptor sampai ke Antartika bisa jadi batal. Jadi yang dikorbankan untuk cerita bagaimana pemberantasan korupsi kuat itu adalah bagaimana menyelesaikan kasus Mas Hasto dan Pak Tom Lembong. Bagi saya ini pilihan yang menarik karena diletakkan kepada dua orang yang memiliki relasi dengan presiden lama dan kepentingan masa depan di dalam politik kepemiluan dengan presiden baru. Saya tidak berharap bahwa ini selesai karena saya ingin mengetahui siapa pangkal masalah ini semua dan kenapa ujungnya beralih dengan pilihan politik seperti ini. Semua orang akan berpikir bahwa hukum sekedar permainan dan ujung-ujungnya hukum yang dipermainkan itu tidak sekedar mengorbankan Hasto dan Tom Lembong tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menemukan siapa penjahat di balik ini semua. Baik, tapi ada pertanyaan tersisa. Pertanyaan ini untuk Bung Ruhut. Itu Kongres PDIP kan selama ini tertunda-tunda. Tiba-tiba jalan begitu Hasto mendapat amnesti. Apakah memang sengaja menunggu keputusan Presiden untuk Hasto ini baru Kongres diperintahkan jalan? Ya, sebagai orang dalam, apalagi dekat sekali dengan Bu Mega tadi kan. Apa jawabannya? Terima kasih Bang Karni. Dengan Bang Karni, yang tahu hanya Bu Mega dan Tuhan. Kami semua nggak ada yang tahu. Itu Bang jawaban saya. Manuskrip Papua.